Pada ketinggian ini, dengan sedikit kekuatan dan sedikit keberuntungan, Anda bisa bertahan. Kesadaran terfokus pada cabang-cabang pohon di bawah, dan jatuh langsung di atasnya. Aduh! Qin Yichen meratap, lalu meraih pohon itu dengan kedua tangan dan kaki, menatap langit dengan marah, lalu melompat dari cabang dan terbang jauh ke kota yang jauh. Bagaimana mungkin kedua orang percaya ini bergerak dengan kecepatan penuh untuk menjadi akrab dengan Athena? Bagaimanapun, Qin Yichen berperan sebagai sarjana yang kuat, jadi dia melewati hutan dengan kecepatan tinggi dan datang ke kota di luar sebelum mereka berdua. Mencari tempat acak, Qin Yichen melihat kembali ke langit di kejauhan dan mencibir. Ma Liu meletakkan meja dan bangku di tempatnya. Palu menghantam meja seperti itu, dan segera menarik perhatian banyak orang di jalan. Qin Yichen memukul kipas di tangannya, mengeluarkan teh, meletakkannya di atas meja, dan menyesapnya perlahan. Segera, dia mulai menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, hari ini, ketika saya menjelajahi gunung belakang, saya menemukan beberapa hal aneh. Sungguh cara yang aneh untuk melakukannya. Orang-orang yang percaya pada kuil Dewi Kebijaksanaan yang bermartabat, karena kecantikan mereka, mengesampingkan para sarjana seperti orang tua ini. Hanya untuk saat itu. Ceria. 3 orang ini tidak tahu di mana harus bahagia sekarang. Orang tua yang marah. Qin Yichen tidak memiliki banyak keterampilan, tetapi dia tidak tahan dengan gosip orang-orang ini. Orang-orang yang percaya pada kuil kebijaksanaan, ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Di mata mereka, orang-orang yang percaya pada Dewi Kebijaksanaan tidak boleh memakan kembang api manusia. Namun, begitu Qin Yichen mengucapkan kata-kata ini hari ini, dia segera membawa orang-orang percaya ini kembali ke status fana mereka. Terutama kalimat yang mereka tidak tahu di mana mereka bertiga bahagia adalah sebuah bom. Tidak peduli betapa bahagianya orang biasa, mereka tidak akan mengingatnya. Tetapi bagi orang-orang yang percaya di Sanctuary of Wisdom, itu berbeda. Untuk sementara waktu, orang-orang di jalan berkumpul. Hei, sarjana tua, apa yang kamu bicarakan di sini sebelumnya? Apakah kamu tidak mendengar? Orang-orang percaya di kuil kebijaksanaan sebenarnya melecehkan anak sarjana, dan sekarang mereka tidak tahu di mana harus melakukan hal pengecut itu. Ceka-ceka. Ada hal yang konyol. Aku harus mendengarkan dengan seksama. Sekelompok orang segera berkumpul, terutama mereka yang juga sarjana. Mereka tidak terbiasa dengan hal-hal ini untuk waktu yang lama, dan mereka semua mulai mengambil pena dan kertas untuk merekam kejadian itu. Setelah Qin Yichen selesai berbicara tentang segala sesuatu di sini sesuai dengan aturan, beberapa sarjana mengemasi tas mereka, dan sebelum pergi, mereka menatap Qin Yichen dengan tegas. Jangan khawatir, kami pasti akan menyebarkan keluhan Anda di dunia ini. Jangan khawatir. Anda tidak bertarung sendirian, kami adalah subjek, dan kami adalah utusan di bidang bintang ini. Kakak kuat, kami akan mendukungmu. Aku akan memperkenalkanmu dengan seorang anak buku yang cocok di lain hari. Kamu dapat yakin. Ketika aku kembali dari perjalanan ini, aku akan tetap di sini menunggumu. Terima kasih, saudara, saya bisa menerbitkan buku lagi kali ini. Dengan perpisahan semua ulama, cerita menyebar dengan cepat di kota. Alasan utamanya adalah penampilan Qin Yichen yang penuh air mata, yang benar-benar menyedihkan, dan juga merupakan salah satu profesi paling mulia di bidang bintang ini. Hanya karena penambahan kuil kebijaksanaan, bidang bintang ini telah berubah secara berbeda. Tetapi cendekiawan, yang secara pribadi diakui oleh Athena saat itu, juga membawa semangat bidang bintang ini dan diturunkan. Qin Yichen tidak menyangka bahwa dia hanya mengatakan ini dengan santai, ingin menyebabkan beberapa gerakan di kota, tetapi dia tidak pernah berpikir. Tetapi dia menambahkan sentuhan cerah ke dunia. Melihat para sarjana yang telah meninggal ini, Qin Yichen merasakan sedikit kekaguman di hatinya. Mereka hanya sarjana, dan kekuatan mereka tidak lebih kuat dari manusia. Tetapi mereka mampu menyebarkan informasi di dunia ini dengan cara mereka sendiri. Jenis roh yang dikenal dunia ini unik. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, tanpa berpikir terlalu banyak, ragu-ragu, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat 2 orang percaya dan Athena yang sudah lama tertunda. Dia dengan cepat mengemasi barang-barangnya dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Dia menemukan sebuah restoran dan duduk di sana selama setengah jam sebelum Qin Yichen meninggalkan restoran. Ketika mereka menemukan Athena lagi, mereka bertiga sudah menunggu di luar kuil kebijaksanaan. Awalnya, kedua orang percaya itu antusias, berpikir bahwa mereka telah menemukan seseorang yang sangat mirip dengan Athena, yang mungkin merupakan pewaris Dewi Kebijaksanaan yang ditakdirkan. Bagaimana Anda bisa mendapatkan kredit? Tetapi tepat setelah kembali ke kuil kebijaksanaan, banyak orang percaya segera masuk, mengepung ketiganya. Diaken kuil keluar dengan wajah serius, menatap 3 orang di depannya. Kalian berdua penghalang jahat, datang ke sini, tangkap mereka, dan layani mereka sesuai dengan aturan kuil. Kedua orang percaya itu langsung tercengang.
Ketidakadilan. Tuan Diakon, kami tidak melakukan apa-apa. Mengapa Anda tiba-tiba menghukum kami? Diakon memandang mereka berdua dengan dingin. Tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Melihat Qin Yichen mendekat dengan tenang. Matanya berbinar. Dia dengan cepat melangkah maju dalam 2 langkah. Datang langsung ke Qin Yichen. Dan memberi hormat dengan hormat. Sarjana, nama keluarga Anda adalah Qin, kan? Saya baru saja memeriksanya. Dan Anda adalah satu-satunya sarjana di pengasingan ini. Qin Yichen mengangkat alisnya. Yah, ini aku, Qin Feng. Qin Yichen tidak menginginkan wajah lamanya lagi. Untuk diam-diam memasuki bidang bintang untuk mencari informasi, Qin Yichen juga membuat beberapa persiapan. Setelah dia yakin bahwa cendekiawan bernama Qin Feng telah meninggal di gua, dia berpura-pura. Bagaimanapun, cukup bagi orang yang tertutup untuk memiliki nama, dan hal-hal lain memiliki alasan untuk menjelaskan masa lalu. Melihat jawaban Qin Yichen begitu bahagia, Diakon Kuil mengkonfirmasi tebakannya, tiba-tiba berbalik, dan menunjuk kedua orang percaya dengan keras. Berani menghujat Dewi Kebijaksanaan dan memuji para cendekiawan yang konstan. Saya pikir kalian berdua lelah hidup. Pertama-tama seret tongkat hukuman ke bawah, dan tongkat itu akan menghukum Anda selama 20 kali. Hukuman yang begitu berat membuat semua orang yang menonton acara itu bertepuk tangan. Setelah menyingkirkan bawahannya, Diakon melihat ke samping lagi. Kesadarannya sedikit tersapu, dan menemukan bahwa tidak ada rasa cinta pria dan wanita yang tersisa di tubuhnya, dan dia sedikit mengernyit. Beralih untuk melihat Qin Yichen. Qin Feng, gadis ini masih polos. Jangan salah paham. Mungkin 2 pencuri ini, yang pencuri tetapi tidak punya nyali. Aku akan tetap memberimu keadilan. Setidaknya mereka mengabaikan keselamatanmu dan meninggalkanmu puluhan kali. Mi Gaokong, kejahatan semacam ini harus didenda. Aku juga berharap kamu bisa menyadari 1 atau 2 hal, dan jangan merusak hubunganmu dengan Sutong. Qin Yichen melirik Diakon dengan ringan dan memutar matanya. Saya ingin Anda memberitahu saya tentang kepolosan Athena? Hanya 2 orang ini yang berani memikirkan Athena? Saya khawatir saya tidak berpikir hidup saya terlalu lama.